Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apa itu tuan berusia 12 tahun? Itu adalah seseorang yang bisa mempermalukan tuan manapun hingga kematiannya hanya dengan berada di dekatnya. Ketika Yun Che sendiri menjadi tuan beberapa tahun yang lalu, dia hanya merasakan kedamaian dan ketenangan. Tapi kali ini Yun Wuxin lah yang mencapai terobosan, dan mengatakan kegembiraannya sangat tinggi adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Masih menggendong putrinya di pundaknya, Yun Che mulai berteriak tanpa peduli dan berlari berputar-putar melintasi salju setidaknya belasan kali sebelum dia menjadi pusing karena usahanya sendiri. Jika Feng Xianer tidak segera menangkapnya dengan energinya yang dalam, dia pasti sudah terjatuh terlebih dahulu ke salju. Sosok merah muncul di langit, dan Feng Shuir turun ke salju dan tersenyum pada ayah dan putrinya. Dia berkata, "Kakak Yun, Siner tidak hanya mencapai terobosan dalam kultivasi, loh. Dia telah mengembangkan Ode Dunia Phoenix hingga selesai juga." Kata-kata Feng Shui benar-benar mengejutkan Yun Che. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Meskipun tingkat kekuatannya yang mendalam mencegahnya melepaskan teratai merah pencerah dunia, dan seni manifestasi dewa, keturunan Phoenix, dia telah menguasai dua teknik pamungkas api Phoenix sebelum saya. Dia akan dapat melepaskan salah satu dari teknik ini setelah dia memiliki kekuatan yang cukup besar. Hehehe, Yun Wuxin terkikik gembira, guru berkata bahwa saya benar-benar luar biasa. Sekarang giliranmu untuk memujiku juga, ayah. Tapi pikiran Yun Che tetap kosong sampai beberapa waktu kemudian. Yun Wuxin tidak tahu apa yang telah dia lakukan dengan mengolah Ode Dunia Phoenix hingga selesai dan menguasai teratai merah Illuminator dunia dan keturunan Phoenix hanya dalam waktu 1 tahun, lupakan mengesankan, ini adalah pencapaian yang akan mengejutkan seluruh orang, dunia. Bahkan Yan Juhai, Master Sekte Phoenix dari alam Dewa Api tidak berhasil mengolah teratai merah penerangan dunia meskipun usianya sudah lebih dari 10.000 tahun. Yun Che adalah satu-satunya di dunia yang benar-benar mengembangkan kedua teknik tersebut sebelum Yun Wuxin muncul, sekarang dia hanya seorang cacat. Yun Wuxin tidak diragukan lagi satu-satunya orang di seluruh dunia yang telah menguasai teratai merah pencerah dunia. Bahkan Feng Shuer pun belum mampu menguasainya. Jika Yan Juhai ada di sini, dia mungkin membutuhkan lebih dari 2 lutut untuk bersujud pada kemurnian garis keturunan Feng Shui atau kecepatan kultivasi Yun Wuxin dengan benar. Dalam hal kemurnian garis keturunan Phoenix, Yun Che jauh lebih rendah daripada Feng Shuer, jadi wajar saja jika Yun Wuxin semakin tertinggal karena garis keturunannya diwarisi dari Yun Che. Tapi fakta bahwa dia mampu menguasai World Ode of the Phoenix sepenuhnya hanya berarti dia mewarisi aura dewa-dewa jahat darinya. Ketika keterkejutannya akhirnya berlalu, senyuman yang sangat bahagia muncul di wajah Yun Che. Dia mungkin menjadi cacat, tapi dia sangat puas dan bahagia karena telah meninggalkan putrinya dengan bakat luar biasa. Faktanya, itu adalah kebahagiaan yang tak terlukiskan dan tidak bisa digantikan oleh apapun yang ada di dunia. Itu adalah suatu kebanggaan dan kebahagiaan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang ayah. Siner, kamu adalah kebanggaan terbesar ayah sepanjang hidupnya, katanya kepada putrinya dari lubuk hatinya. Senyuman Yun Wuxin semakin cerah ketika dia mendengar pujian ayahnya. Kalau begitu, bagaimana kamu akan menghadiahiku? Hadiah apa yang kamu inginkan? Yun Wuxin sudah memikirkan jawabannya dengan jelas sebelumnya karena dia langsung menangis, aku ingin ayah memancing bersamaku di laut. Bukankah aku sudah menjanjikan ini padamu pada ulang tahunmu yang ke-13? Yun Che menatapnya sambil tersenyum. Saya tidak peduli, aku ingin itu sekarang. Yun Wuxin menggelengkan lehernya sekali. Baik, Yun Che tertawa keras. Hari ini adalah harimu, jadi kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Ayo pergi sekarang juga. Xianer,
Tolong bantu aku mengambil alat pancing yang baru saja aku selesaikan beberapa waktu lalu, dan tolong batalkan juga pertemuanku dengan keluarga Su dan lelaki tua Ziji nanti malam. Siner dan saya akan berpartisipasi dalam kompetisi memancing yang adil hari ini. Saat Feng Shuer memperhatikan ayah dan putrinya yang berpelukan secara alami seperti gula dan kue sambil tersenyum, keinginan untuk memiliki anak tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Benua Azure Cloud, tebing ujung awan. Lin Jun, Lin Qingshan, dan Lin Qingyu semuanya mengerutkan kening di tepi tebing Cloud's End. Saat itu tengah hari, tapi jurang di bawah kaki mereka gelap gulita. Meskipun berada di alam jiwa ilahi, baik Lin Qingshan maupun Lin Qingyu tidak dapat melihat atau merasakan apapun yang melebihi 300 meter ke dalam tabir. Satu-satunya hal yang bisa mereka rasakan hanyalah rasa dingin yang menyelimuti seluruh tubuh mereka. Alis Lin Jun tenggelam dalam. Energi iblisnya masih sangat lemah meskipun mereka telah menempuh perjalanan hampir 500 km lebih dekat ke asal. Namun entah kenapa hal itu tidak membuatnya merasa aman sama sekali. Sebaliknya, dia mempunyai firasat buruk tentang semua ini. Tuan, apakah kami yakin energi iblis datang dari tempat ini? Mengapa saya tidak dapat mendeteksi apapun? Lin Sanshan bertanya. Tingkat energi iblis ini jauh lebih tinggi dari yang dapat Anda bayangkan. Tentu saja kamu tidak bisa merasakannya, jawab Lin Jun dengan nada rendah. Lin Qingshan tiba-tiba berbalik untuk melihatnya dengan tidak percaya. Dia adalah seorang praktisi mendalam jalan ilahi dari alam dewa, dan dia bahkan seorang jenius di antara generasi muda alam bintang stelar. Bagaimana mungkin planet rendahan ini bisa memiliki sesuatu yang jauh lebih besar daripada planet yang ia tempati? Tentu saja, dia tidak berani mempercayai tuannya sendiri. Apa yang tuannya katakan adalah bahwa benda yang bersembunyi di bawah jurang ini, baik itu manusia iblis, roh iblis, atau binatang iblis dapat dengan mudah menghancurkannya. Hah! Lin Jun berpunuk pelan sebelum melanjutkan, tetap saja, auranya sangat lemah meskipun levelnya. Sangat mungkin ia menderita luka parah dan berada pada kondisi terakhirnya. Jika kita bisa membunuh makhluk ini atau menangkapnya hidup-hidup, maka pahala kita akan 2 kali lebih besar. Ayo, kita turun dan melihat. Lin Jun melompat turun dan mulai jatuh dengan cepat ke Clouds and Abyss. Lin Qingyu dan Lin Qingshan saling bertukar pandang sebelum memaksa diri mereka untuk mengikuti. Ketika mereka menjatuhkan Clouds and Abyss, dunia di depan mereka tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Ketika mereka melihat ke atas, mereka terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada seberkas cahaya pun yang mampu menembus tabir. Itu adalah pemandangan yang benar-benar melampaui semua yang diketahui Lin Qingshan dan Lin Qingyu, dan fakta bahwa mereka berada tepat di tengah-tengah segalanya membuat jantung mereka berdebar kencang. Lin Jun tidak berubah pikiran meskipun terjadi fenomena yang tidak biasa, meskipun dia juga tidak bergerak cepat. Kegelapan dan desiran angin di samping telinga mereka terus berlanjut hingga kedalaman beberapa ribu meter atau lebih. Akhirnya, Lin Qingshan dan Lin Qingyu merasakan sesuatu dan berseru pada saat yang sama, energi iblis kegelapan. Pada saat inilah Lin Jun tiba-tiba berhenti. Dia juga telah melepaskan 2 hembusan energi yang sangat besar dan menghentikan murid-muridnya di jalur mereka. Guru. Lin Jun tidak menjawab panggilan muridnya. Dia membeku seolah-olah ada energi tak kasat mata yang membekukannya, dan satu-satunya bagian tubuh yang mampu bergerak hanyalah pupil matanya yang berkontraksi dan rambutnya yang berdiri. Alasan dibalik reaksinya yang tidak biasa adalah karena dia merasakan penghalang isolasi aneh di depan mereka. Di balik penghalang itu terdapat dunia kecil yang mandiri. Dia juga bisa merasakan bahwa dunia ini berada pada level yang sangat tinggi, dan energi iblis yang sangat lemah bocor darinya. Itu sama sekali bukan orang iblis yang berada pada kaki terakhirnya. Jika sedikit energi iblis ini sudah begitu menakutkan,
maka dunia gelap mengerikan yang ada di bawah jurang maut akan menjadi jauh, jauh lebih buruk. Itu berada pada tingkat yang bahkan dia, seorang tetua dari sekte Raja Alam tidak berani membayangkannya. Pergi, kita harus pergi sekarang. Dia berkata dengan nada rendah sebelum meraih kedua muridnya secara fisik dengan tangannya. Dia baru saja akan kembali ke permukaan ketika dia memaksa dirinya untuk tenang dan bahkan menarik auranya sebaik mungkin. Akhirnya, dia membawa kedua muridnya kembali ke permukaan dengan sangat-sangat perlahan. Dia tidak ingin mengambil risiko mengganggu dunia gelap di bawah mereka jika memungkinkan. Nada bicara Lin Jun yang menakutkan menyebabkan kedua muridnya segera tutup mulut. Mereka juga menarik auranya seperti tuannya. Angin mulai bersiul sekali lagi, dan setelah sekian lama mendaki, kegelapan akhirnya terbelah dan menampakkan cahaya. Setelah menikmati kegelapan mutlak, cahayanya terlalu terang untuk ditanggung oleh Lin Qingshan dan Lin Qingyu. Mereka memejamkan mata, membukanya, dan menyadari bahwa mereka sedang berdiri di Clouds and Cliff sekali lagi. Kedua murid itu baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika mereka menyadari bahwa tuan mereka, Lin Jun benar-benar basah kuyup oleh keringat dingin pada saat yang bersamaan. "Tuan," tanya Lin Qingyu, "mungkinkah orang iblis itu adalah seseorang yang bahkan tidak bisa kamu kalahkan?" Hehehe, Lin Jun bahkan sudah berkeringat, tapi dia juga tertawa terbahak-bahak sebelum dia berbalik dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia berkata perlahan, "Surga sendiri pasti menjaga kita, hehehe, hahaha." Ledakan tawanya yang tiba-tiba membuat murid-muridnya saling bertukar pandang dengan bingung. Kemudian, Lin Jun mengungkapkan kebenarannya dengan kegembiraan yang nyaris tidak bisa ditahan, "Tidak ada orang iblis di bawah sana." "Oh tidak, itu adalah domain iblis gelap yang tersembunyi." Domain iblis gelap. Tiga kata itu cukup berbobot untuk mengejutkan siapapun. Dunia kegelapan kecil ini memiliki energi tingkat yang sangat tinggi, dan bahkan mungkin setara dengan alam bintang rendah, atau bahkan alam bintang menengah di wilayah ilahi utara. Tidak, mengingat betapa sulit dipercayanya energi yang bocor dari dunia itu, mungkin lebih tinggi dari itu. Kegembiraan Lin Jun semakin bertambah ketika mereka berbicara. Siapa yang menyangka bahwa planet alam yang lebih rendah seperti itu akan menyembunyikan wilayah iblis yang independen? Faktanya, wilayah iblis ini saja mungkin lebih besar dari keseluruhan planet ini. Keterkejutan kedua muridnya bertambah seiring dengan setiap kata. Dunia kegelapan independen yang sebanding dengan alam bintang rendah, atau bahkan alam bintang menengah di wilayah ilahi utara. Bagaimana mungkin? Wilayah iblis independen ini mungkin sudah ada sejak lama. Mungkin ras dari wilayah ilahi utara bermigrasi secara rahasia, atau mungkin itu adalah pangkalan yang didirikan wilayah ilahi utara untuk menguji wilayah ilahi timur. Jurang hitam pekat ini sendiri adalah pintu masuk ke wilayah iblis, dan penghalang isolasi telah ditempatkan di sekitarnya untuk mencegah bocornya energi iblis. Mungkin alasan binatang buas yang sangat besar di benua ini merajalela adalah karena penghalangnya semakin lemah akhir-akhir ini, menyebabkan sejumlah energi iblis keluar dari perbatasannya. Pada titik ini, keterkejutan Lin Qingshan dan Lin Qingyu digantikan oleh kegembiraan yang semakin besar. Jelas sekali, penemuan manusia iblis dan penemuan wilayah iblis tersembunyi berada pada dua tingkat yang sangat berbeda. Yang pertama adalah suatu pahala, tetapi yang terakhir adalah suatu pahala yang sebesar surga itu sendiri. Bagi penghuni wilayah ilahi timur, barat, dan selatan, energi kegelapan yang dalam adalah energi jahat yang seharusnya tidak ada di dunia. Pembunuhan adalah satu-satunya cara untuk menghadapi energi kegelapan yang mendalam. Itulah sebabnya wilayah ilahi utara merupakan tempat istimewa di antara keempat wilayah ilahi. Tidak hanya wilayah tersebut sepenuhnya dijauhi oleh tiga wilayah dewa, bahkan disebut sebagai wilayah iblis.
Wilayah ilahi utara telah menyusut sedikit demi sedikit karena energi kegelapan di Primal Chaos semakin menipis. Hanya masalah waktu sebelum ia musnah dengan sendirinya. 3 tahun yang lalu selama Confederate God Battle, Wei Hen tiba-tiba menggunakan energi kegelapan yang mendalam di Confederate God Stage dan membawa Li Jianming turun bersamanya. Dia tidak hanya telah sangat mempermalukan alam dewa surga abadi, dia juga telah memicu kemarahan setiap praktisi mendalam di wilayah ilahi timur. Pada saat itu, perintah untuk memusnahkan semua orang iblis di wilayah ilahi timur telah dikirim menggunakan suara surga abadi dengan segera. Jika mereka memberi tahu penegas surga abadi tentang keberadaan wilayah iblis ini, mereka bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana alam dewa surga abadi akan memberi imbalan kepada mereka. Tuan, haruskah kita segera memanggil kembali suster muda King Rou? Lin Sanshan bertanya. Tidak perlu terburu-buru, Lin Jun mengelus janggut pendeknya dengan kilatan tajam di belakang matanya. Kita semua berada di planet yang sama, dan dia berada di benua lain saat ini. Siapa tahu, dia mungkin punya temuannya sendiri. Bagaimanapun, kita harus mencari di benua ini secara menyeluruh sebelum dia kembali. Hehehe, mulai sekarang, nasib kita tidak akan pernah sama lagi. Di selatan benua langit yang mendalam, laut selatan langit yang mendalam. Angin laut sepoi-sepoi dan lembut pada hari ini dan sebuah perahu kecil hanyut tertiup angin di sepanjang permukaan lautan tak berbatas yang sedikit beriak ini. Di atas perahu kecil ini, Yun Che dan Yun Wuxin masing-masing memegang pancing panjang di tangan mereka sambil mempertahankan postur yang hampir sama. 2 tali pancing yang tadinya dilemparkan ke laut kini menarik 2 garis sejajar di sepanjang permukaan air. Mengingat kekuatan Yun Wuxin yang sangat besar, jika dia benar-benar ingin menangkap ikan, dia hanya perlu menembakkan energi yang sangat besar dan dia akan meledakkan puluhan ribu ikan keluar dari air setiap menitnya. Namun, kegembiraan dan kepuasan yang datang dari dengan tenang menunggu ikan terpikat di pancing Anda tidak dapat tergantikan. Pada saat yang sama, ini bisa dikatakan sebagai bentuk pelatihan pikiran seseorang. Di langit jauh di atas, Feng Xianer berjaga jauh dari keduanya. Selain itu, Feng Shue'er, yang berdiri di sisinya, juga menjaga mereka. Jika ada yang bertanya spesies mana yang paling banyak populasinya di seluruh bintang kutub biru, niscaya spesies itu adalah spesies yang hidup di laut. Bagaimanapun, 99% bintang kutub biru terdiri dari air dan dapat dikatakan bahwa jarak antara 3 benua sangat jauh di lautan luas. Namun lautan yang sangat luas juga berarti akan terdapat banyak sekali spesies laut dan di antara mereka akan terdapat beberapa makhluk laut yang begitu kuat sehingga bahkan Feng Xianer pun akan kesulitan menghadapinya. Meskipun binatang laut yang kuat ini biasanya berada jauh di dalam lautan dan peluang untuk bertemu dengan salah satu dari mereka sangat kecil, Feng Shue'er pasti tidak akan membiarkan kemungkinan bahaya sekecil apapun tetap ada. Yun Che sedang duduk tegak, matanya sedikit terpejam. Jika bukan karena pancingnya melengkung sempurna di udara, siapapun pasti mengira dia sudah tertidur. Di sampingnya, Yun Wuxin diam-diam meliriknya beberapa kali. Setelah itu, dia mengedipkan matanya, segera, hamparan laut di depannya mulai bergerak samar saat riak abnormal muncul di permukaannya. Jangan curang, Yun Che tiba-tiba berkata. Yun Wuxin buru-buru menarik benang energi dalam yang dia lepaskan secara diam-diam sambil menjulurkan lidahnya. Dia bergumam pelan, benarkah ayah? Kamu selalu bertengkar dengan anak kecil. Ini adalah sesuatu yang kamu katakan sendiri. Kamu menginginkan persaingan yang adil, kata Yun Che dengan ekspresi serius di wajahnya. Tapi, Yun Wuxin berkata dengan suara tidak puas, mengapa ikan itu menggigit kailmu? Saya sudah duduk di sini selama 1 jam penuh tetapi saya belum menangkap 1 ikan pun. Bibir Yun Che menyeringai, tentu saja ada triknya. Trik apa? Yun Wuxin meletakkan pancingnya dan menjabat lengan ayahnya.
ajari aku, ajari aku. Cepat ajari aku. Aku tidak akan mengajarimu, kata Yun Ce sambil memiringkan kepalanya. Ini adalah sesuatu yang harus Anda sadari sendiri. Tuanmu pasti sudah mengatakan ini padamu sebelumnya. Memancing juga merupakan salah satu bentuk pengembangan mental. Jadi satu-satunya cara bagi Anda untuk mempelajari sesuatu dan mengambil manfaat darinya adalah dengan mengandalkan pemahaman Anda sendiri. Tapi itu sudah lama sekali dan aku masih belum bisa memikirkan apapun. Bagaimana dengan ayah ini, bisakah ayah memberiku sedikit petunjuk? Hanya yang kecil, Yun Wuxin memohon padanya dengan cemas. Tidak bisa, pelit, Yun Wuxin cemberut. Jika ayah tidak memberitahuku, aku akan memberitahu ibu bahwa kamu menggoda bibi. Lengan Yun Ce gemetar dan dia hampir menjatuhkan pancingnya ke laut. Dia dengan cemas berkata, apa maksudmu menggoda bibimu? Jangan bicara omong kosong. Saya tidak berbicara omong kosong. Cibiran Yun Wuxin semakin dalam, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Terlebih lagi, aku berkali-kali memergokimu beraksi, bukan hanya dengan bibi, tapi juga dengan bibi Han Sui, bibi Han Yu, dan... Tunggu, Yun Ce menghentikannya berbicara dengan panik. Namun setelah itu, raut wajahnya berubah dan dia berbicara dengan nada yang sangat pantas dan serius. Siner, kamu harus ingat bahwa apa yang kamu pikir sedang kamu lihat belum tentu benar-benar terjadi. Mungkinkah kamu lupa bahwa ayahmu dulunya adalah Master Asgard dari Frozen Cloud Asgard? Saya masih bisa dianggap sebagai Grand Master Asgard. Meskipun saya tidak lagi memiliki kekuatan yang mendalam, pemahaman saya tentang jalan yang mendalam masih jauh lebih kuat daripada mereka. Jadi ketika saya memberi mereka bimbingan, pasti akan ada kontak tubuh antara saya dan orang yang saya bimbing, dan begitulah adanya. Oh, Yun Wuxin mengeluarkan jawabannya, ekspresi tidak yakin di wajahnya. Sering kali guru dan saya menyaksikan pemandangan itu bersama-sama. Guru berkata bahwa ayah selalu menjadi orang seperti itu, jadi tidak perlu terkejut sama sekali. Guru tidak akan berbohong kepada saya. Sudut mulut Yun Ce terangkat, mengapa Suer memberitahu Siner segalanya? Oh, sebaiknya kamu percaya bahwa aku akan memukulmu malam ini. Tidak memiliki kekuatan yang besar sungguh merepotkan. Dia bahkan tidak menyadari bahwa seseorang sedang memata-matai dia saat dia melakukan hal-hal nakal. Di kejauhan, Feng Suer menutupi bibirnya sambil terkikik. Feng Xianer menoleh ke arah Feng Suer, matanya dipenuhi dengan kecurigaan. Pada jarak ini, Feng Suer secara alami dapat mendengar setiap kata dengan sangat jelas, tetapi dia tidak mampu. Oh, Siner itu... Feng Suer menggelengkan kepalanya, tertawa pelan sambil bergumam pada dirinya sendiri, aku akan dihukum oleh kakak Yun lagi. Kecurigaan Feng Xianer semakin dalam, hukuman. Feng Xianer menangis pelan sebelum dia buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku hanya berbicara pada diriku sendiri. Wajahnya sudah memerah bahkan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Pemandangan yang benar-benar luar biasa dan indah yang tanpa disadari muncul di depan Feng Xianer menyebabkan dia menjadi linglung untuk waktu yang lama. Ayah, guru sangat berkuasa, bahkan dia begitu berkuasa sehingga semua orang mengatakan bahwa guru adalah orang yang paling berkuasa di seluruh dunia dan setiap kali seseorang melihat guru, mereka akan sangat hormat. Jadi kenapa dia begitu patuh pada ayah? Sepertinya guru tidak akan keberatan dengan apapun yang dikatakan ayah. Ketika Feng Suer yang berada jauh mendengar pertanyaan ini, dia tidak bisa menahan senyum. Tidak perlu dikatakan lagi, tentu saja karena pesona ayahmu sangat kuat. Kamu sangat narsis. Siapa yang mengajarimu kata itu? Tentu saja itu Bu. Ayah, antara ibu dan tuan, menurutmu siapa yang lebih cantik?
Sangat jelas bahwa ini adalah pertanyaan CATCH22 di mana jawabannya akan salah tidak peduli bagaimana Anda menjawabnya. Tapi bagaimana Yun Ce yang pandai bisa tertipu oleh tipuan ini? Sebaliknya, dia membalas pertanyaan itu pada Siner dengan suara ceria, lalu siapa yang menurut Siner lebih cantik? Tentu saja itu guru, jawab Yun Wuxin tanpa ragu sedikit pun. Apa kamu tidak takut ibumu tidak senang jika mendengar ini? Yun Ce bertanya dengan suara khawatir dan cemas. Tentu saja tidak. Karena ibu tidak bisa mendengarku saat ini. Tapi guru bisa mendengarku dengan baik, hihi. Bibir Feng Xue'er melengkung membentuk senyuman sekali lagi, membuat Feng Xianer terpesona dengan kecantikannya sekali lagi. Tapi segera, dia tiba-tiba melihat ekspresi Feng Xue'er menjadi kaku saat tatapannya tiba-tiba berputar dan melihat ke arah tenggara. Feng Xianer juga secara tidak sadar mengikuti pandangannya. Namun, ia hanya melihat permukaan laut biru tua yang membentang hingga ke cakrawala. Ekspresi Feng Xue'er bukanlah satu-satunya hal yang berubah. Hampir dalam sekejap mata, sorot mata dan auranya juga berubah drastis. Feng Xianer buru-buru bertanya, "Kak Dewi, ada apa?" Feng Xue'er tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia hanya meraihnya dan dengan kilatan cahaya, keduanya telah tiba di udara di atas perahu kecil. Guru! Yun Wuxin melirik ke atas tetapi saat dia menyapa tuannya, dia dikejutkan oleh ekspresi wajah Feng Xue'er. "Pergi, kita harus segera pergi." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia dengan cepat melepaskan energinya yang dalam dan menggunakannya untuk menutupi Yun Ce dan Yun Wuxin. "Apa yang sedang terjadi?" Yun Ce bertanya dengan suara yang dalam. Reaksi Feng Shui menyebabkan dia tiba-tiba mendapat firasat bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Dia sudah memiliki kekuatan yang datang dengan memasuki jalan ilahi, jadi tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menyebabkan dia mengalami hal tersebut, membuat ekspresi seperti itu. Dengan ledakan, perahu kecil itu meledak. Saat Feng Xue'er dengan cemas menggunakan kekuatannya yang dalam, dia telah membawa mereka bertiga dan dengan cepat melarikan diri. Ada aura kuat yang tidak normal mendekat ke arah kita, oh tidak. Ekspresi Feng Shui berubah lagi. Pihak lain sepertinya tidak memperhatikannya sejak awal tapi setelah pelepasan energinya yang dalam, dia langsung merasakan aura yang jauh lebih kuat dan lebih tirani daripada aura manapun yang pernah dia rasakan, menguncinya erat-erat. Kecepatan mendekati mereka juga tiba-tiba menjadi lebih cepat. Ruang yang ada di alam bintang rendah terlalu inferior dan lemah sehingga seseorang yang memiliki kekuatan ilahi dapat dengan mudah melompatinya. Saat ruang angkasa beriak keras di depan mereka, sesosok muncul dari udara tipis, seolah-olah dia langsung berteleportasi ke lokasi mereka. Seorang wanita cantik dengan sosok lincah muncul di hadapan mereka. Karena kepercayaan dirinya pada penampilan dan bentuk tubuhnya, dia berpakaian dengan sangat hati-hati dan terbuka. Kata kecantikan glamor sangat cocok untuknya. Kemanapun dia pergi, dia akan segera menarik perhatian banyak pria. Tapi sangat jelas bahwa dia telah menemukan titik acuan yang salah hari ini. Beberapa saat yang lalu dia benar-benar merasakan aura dewa di alam rendahan di alam bawah ini. Dalam keterkejutan dan keheranannya, dia dengan cepat bergegas menuju aura ini. Berusaha menyelidiki apa itu, baik mata maupun auranya segera mengunci sasarannya. Tapi saat pertama dia melihat fitur Feng Shui dengan jelas, matanya membelalak beberapa kali. Sebagai wanita yang selalu bangga dengan penampilannya, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia justru merasa minder hingga malu untuk menampakkan wajahnya. Terlebih lagi, pakaiannya yang sengaja memamerkan sosoknya kini tak pelak menambah rasa malunya. Di bawah perintah tuannya, gadis ini datang untuk menyelidiki salah satu benua lain di planet kecil ini. Ini adalah Lin Qingrou yang ditugaskan untuk menyelidiki benua langit yang mendalam. Ekspresi Feng Shui tenang,
tapi seluruh tubuhnya terluka lebih erat dari Pegas. Sejak kekuatannya yang mendalam melangkah ke jalan ilahi, dia tidak lagi merasakan apapun yang bisa disebut perasaan menindas. Namun pada saat ini, dia bisa merasakan aura penindasan yang sangat jelas terpancar dari tubuh wanita ini. Perasaan ini tidak diragukan lagi memberitahunya bahwa kekuatan wanita ini berada di atas dirinya sendiri. Meskipun Yunce tidak lagi memiliki indera ilahi, reaksi Feng Shuir telah memberitahunya segalanya. Sebuah pemikiran mengerikan melintas di benaknya. Seseorang dari alam dewa, tapi kenapa seseorang dari alam dewa ada di sini? Dibandingkan dengan alam dewa, aura alam bawah lebih tipis dan lebih rendah dan tidak membantu kultivasi seseorang sedikit pun. Terlebih lagi, aura yang terlalu keruh dan keruh bahkan akan memperpendek umur seseorang sampai tingkat tertentu. Akibatnya, para praktisi alam dewa tidak akan pernah berkenan datang ke alam rendah kecuali mereka memiliki alasan khusus. Namun, satu-satunya hal yang dapat menyebabkan Feng Shuir membuat reaksi seperti itu, adalah kekuatan mendalam ilahi. Kakak, kata Feng Shuir dengan senyum kecil di wajahnya, suaranya lembut dan lembut, kemana kamu ingin pergi? Bisa bertemu satu sama lain di laut biru ini juga merupakan suatu takdir yang indah. Jika kami dapat membantu Anda dengan cara apapun, mohon jangan basa-basi. Jika Feng Shuir sendirian, dia tidak akan takut. Namun, saat ini Yunce, Yun Wuxin, dan Feng Xianer ada di sisinya. Energinya yang dalam diam-diam melindungi ketiganya tetapi dia tidak berani melakukan gerakan tiba-tiba. Dia hanya bisa menjaga senyum kecil terpampang di wajahnya sambil berdoa agar pihak lain tidak memiliki niat jahat. Mungkin, Lin Qingrou awalnya tidak memiliki niat jahat. Namun, kapan seorang wanita berada dalam kondisi paling menakutkannya? Itu bukan saat dia menghadapi musuh bebuyutannya, bukan. Sebaliknya, saat itulah api kecemburuan berkobar di dalam hatinya. Hal ini terutama benar karena dia telah bertemu dengan seorang gadis yang penampilannya menyebabkan dia merasa sangat rendah diri sehingga dia benar-benar merasakan rasa malu di alam rendahan dan rendahan yang dia anggap remeh dan hina. Jika ini adalah alam dewa, maka satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah hidup dengan rasa iri itu, tapi di alam rendah, rasa cemburu seperti ini bisa dengan cepat dilampiaskan dan dilepaskan dengan berbagai cara. Dia tersenyum ketika dia berbicara dengan suara yang tidak tergesa-gesa dan lesu, siapa yang mengira bahwa saya akan benar-benar bertemu dengan seseorang yang telah memasuki jalan ilahi di alam kecil yang lebih rendah ini. Ini benar-benar kejadian langka. Lebih-lebih lagi, dia menggunakan tatapan yang diam-diam terbakar oleh api kecemburuan untuk mengukur Feng Shuir saat dia berbicara dengan mata menyipit. Adik perempuan ini sangat cantik. Jika tuanku melihatmu, dia pasti akan sangat menyukaimu. Alis Feng Shui sedikit tenggelam tetapi senyuman di wajahnya tidak goyah. Kakak pasti bercanda. Jika kita berbicara tentang siapa yang lebih cantik, bagaimana aku bisa membandingkannya dengan kakak? Kata-kata gadis itu menyebabkan hati Yunce tenggelam. Kata-kata alam kecil yang lebih rendah tidak diragukan lagi membuktikan bahwa dia berasal dari alam dewa. Terlebih lagi, dia juga menyebut seorang master, mungkinkah dia tidak datang sendiri? Ayah, siapa dia? Apakah dia orang jahat? Yun Wuxin bisa merasakan ada yang tidak beres dengan suasana saat ini jadi dia membisikkan pertanyaan itu dengan suara yang sangat lembut. Saat Yunce hendak menjawab, dia tiba-tiba merasakan gadis itu mengalihkan pandangannya ke arahnya. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di kepalanya dan dia dengan cepat mencoba memalingkan wajahnya ke samping. Namun, semuanya sudah terlambat. Tatapan Lin Qingrou menyapu wajahnya. Setelah itu, matanya tersentak terbuka saat teriakan kaget keluar dari bibirnya, Yunce.